maksudnya? Masak telur sampai matang. Masak telur tuh banyak banget caranya ya, bisa didadar, bisa diceplok, bisa diorak-arik gitu ya. Gimana caranya supaya telurnya jadi telur mata sapi? Nah, oke. Next, ini adalah jawaban yang lain. Bapak dan Ibu coba kalau lihat yang sebelumnya, ini cuma ada 8 langkah, dan yang ini ada 17 langkah. Gitu ya. Siapkan panci, didihkan air, buka bungkus mie. Nah, buka bungkus mie instan. Yang tadi nggak ada ya, ini lebih detail gitu ya langkah-langkahnya. Masukkan mie ke dalam air mendidih, tunggu sampai mie matang, terus buka bungkus bumbu kering, tuang bumbu kering ke piring. Detail sekali ya, buka bungkus kecap, tuang kecap ke piring. Buka bungkus minyak, tuang minyak ke piring. Nah ini lucu nih, buka bungkus sambal jika mau, gitu ya. Tuang sambal ke piring jika mau, tiriskan mie. Taruh mie di piring, aduk mie dengan bumbu, letakkan telur di atas mie, gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, kalau misalnya kita mau lihat gitu ya, sebenarnya di langkah yang ke-5 dan ke-6 itu juga ada yang lucu. Apa iya kita mau membuka bungkus bumbu itu harus nunggu mie-nya matang? Biasanya gimana? Enggak kan, minimal biarin aja gitu ya, matang-matang sendiri aja dia, terus kita bisa siapin yang lain gitu ya. Nah terus kalau langkah ini kita teruskan, apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Jadi setelah kita punya mie yang cantik gitu ya, di atas piring gitu, mie yang sudah menggiurkan itu, nah terus di langkah 17, letakkan telur di atas mie. Yang jadi ada telur mentah di atas mie. Gitu kan Bapak dan Ibu nggak dibilang dimasak loh telurnya. Tadi kan di awal dibilang apa? Modalnya kita cuma punya sebungkus Indomie, telur mentah, dan kita tidak dibilang telur mata sapinya udah disiapkan. Gitu. Nah Bapak dan Ibu, mungkin dari kasus Indomie ini, kasus yang sederhana sehari-hari dekat dengan kehidupan kita, gitu ya, kita bisa lihat bahwa untuk membuat Indomie aja tuh ada proses decomposition. Misalnya, ada 2 langkah besar di sini, yaitu untuk menyiapkan mie-nya sendiri dan untuk menyiapkan telurnya. Nah, setelah itu, setiap langkah-langkah yang kita tulis di sini, itu kita sedang mempraktekkan algoritma. Bagaimana kita menuliskan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah. Gitu, Bapak dan Ibu. Nah, beberapa kali kami datang ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan computational thinking, kami mendapatkan pertanyaan yang cukup sering ditanyakan tuh yang ini. Nah, tidak semua murid saya mau masuk jurusan informatika loh. Buat apa belajar computational thinking? Gitu ya. Terus nanti kalau kita mengajarkan computational thinking, anak-anak makin kecanduan sama gadget dong. Kan pakai komputer. Nah, jadi Bapak dan Ibu tadi sebetulnya sudah dijelaskan oleh Bu Inge, computational thinking ini tidak selalu berkaitan dengan informatika. Computational ini tidak mau membuat manusia menjadi robot, tidak mau membuat manusia menjadi komputer, gitu ya. Ini ini adalah sebuah proses berpikir, gitu ya. Terus nanti tentang gadget gimana? Nah, computational thinking ini bisa dipelajari fully unplugged gitu ya, atau anggaplah tanpa komputer, dan juga bisa dipelajari dengan menggunakan komputer. Tadi contoh belajar menggunakan computational thinking menggunakan Indomie itu jelas nggak pakai komputer gitu ya Bapak dan Ibu, itu dilakukan di dapur gitu ya. Nah, sekarang saya akan kasih contoh beberapa soal, nanti di akhir saya akan kasih contoh juga untuk bagaimana belajar computational thinking dengan cara menggunakan komputer. Gitu. Nah, berikutnya ini ada contoh soal yang lucu-lucu. Soal ini soal dari Bebras Challenge gitu. Jadi lisensinya adalah lisensi Bebras. Nah, ini adalah contohnya. Yuk kita baca dulu yuk sebentar. Jadi ada keluarga Beaver. Keluarga Beaver ada keluarga berang-berang yang punya 3 handphone gitu ya. Tapi semuanya baterainya kosong. Untuk men-charge baterai itu hingga penuh, masing-masing handphone butuh 1 jam. Gitu ya, tapi nggak perlu langsung penuh, bisa dipotong-potong maksudnya. Nah, yang jadi masalah di sini, ini adalah si Beaver-nya itu cuman di keluarga Beaver itu cuman ada 2 charger gitu ya. Nah, berapa sih waktu terpendek yang perlu disediakan oleh Beaver Family itu supaya HP-nya mereka bertiga tuh bisa penuh gitu Bapak dan Ibu. Coba mungkin Bapak dan Ibu bisa sedikit pikirkan dulu, kira-kira jawabannya yang mana ya? Tolong dijawab lewat online, akan menarik. Ayo, pikir dan jawab supaya nggak ngantuk. Ini kehidupan sehari-hari Bapak dan Ibu. Jawab Dekat. chatnya mungkin ya. Ayo jawab pakai chat. Wah, itu dia, udah banyak kan?
Oke. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kita langsung masuk ke pembahasan aja ya. Buat yang benar, buat yang salah, nggak ada hukuman ya, tenang aja gitu ya. Nah, Senang jadi banyak jawaban. Artinya apa namanya? Artinya banyak yang salah, Bu. Nah, Bapak dan Ibu, ini karena ini jawabannya teks supaya lebih gampang, saya akan jelaskan dengan ini aja. Jadi jawabannya adalah 1,5 jam. Kenapa 1,5 jam? Nah, kalau misalnya anak-anak yang tidak terbiasa berlatih berpikir, maksudnya mengungkapkan apa yang dia pikirkan, kadang-kadang mereka bilang, ya udah aja 3 dibagi 2, 1,5, selesai. Nggak gitu juga sih gitu ya. Bagaimana langkahnya gitu. Nah, langkahnya seperti ini Bapak dan Ibu. Untuk 30 menit pertama, kita charge setengah handphone ke satu dan setengah handphone kedua. Jadi di akhir 30 menit pertama ini, HP yang ke satu dan kedua sudah terisi setengah ya baterainya ya. Terus yang berikutnya di 30 menit kedua, kita penuhi baterai HP pertama. Dan kita charge 50% HP ketiga. Gitu ya. Dan di 30 menit terakhir, kita penuhi HP kedua dan HP ketiga. Gitu Bapak dan Ibu. Soalnya sangat sederhana, tapi tricky gitu ya. Kalau yang jawabnya nggak benar-benar, nggak dipikirin benar-benar, akhirnya jawabannya jadi ya udahlah yang gampang 3 jam aja gitu ya. Nah, terus di akhir penjelasan, di akhir soal biasanya ada penjelasan apa unsur informatikanya di sini. Gitu. Ya, ini tidak perlu dibahas sekarang. Nah, ini adalah soal lain yang berbahasa Indonesia. Saya kasih kesempatan Bapak dan Ibu untuk membaca sebentar soalnya dan mencoba menerka jawabannya apa. Ini soal anak SD Bapak dan Ibu. Nah, jadi di soal ini sebenarnya anak-anak sedang belajar untuk melakukan untuk melakukan, jangan pakai istilah informatika lah ya. Biasanya kita bisa menyembunyikan sebuah istilah sandi gitu ya Bapak dan Ibu, dengan sedikit mengubah pesan yang sebenarnya kita ingin sampaikan menjadi pesan rahasia yang menggunakan pengkodean tertentu gitu. Nah, ini adalah salah satu pengkodean. Jadi karena untuk anak SD, key-nya untuk mengkodekan itu atau kunci untuk mengkodekannya hanya digeser satu langkah. Kalau tadinya huruf A besar dikodekan dengan huruf A kecil, gitu ya. Sekarang digeser satu, jadi huruf A besar itu dikodekan dengan huruf B kecil. Gitu. Nah, di sini anak-anak harus mencoba mengenali pattern tersebut untuk dapat mengerjakan soal yang ada di sini, tantangan yang ada di soal ini, gitu ya Bapak dan Ibu. Untuk peserta webinar sekarang pasti soal ini mudah banget gitu ya, tapi untuk anak-anak SD soal ini lucu sih gitu. Kadang-kadang mereka harus berpikir, gimana kayak gitu ya. Tapi Bapak dan Ibu bisa lihat soal-soal di sini adalah soal-soal yang tidak bisa dikerjakan dengan cukup tahu rumus. Jadi kadang-kadang anak-anak tuh ya udahlah yang penting aku hafalin rumusnya, aku bisa mengerjakan soalnya gitu. Tapi kalau soal-soal bebas tidak bisa dikerjakan dengan cara seperti itu. Gitu Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah kunci jawabannya. Jadi dari tulisan yang tidak terbaca itu, kata aslinya adalah kami sahabat bebas. Dalam dunia real ini digunakan buat apa sih? Untuk kirim-kiriman kode rahasia kayak apa aja, kayak anak kecil gitu ya, surat-suratan cinta, terus dirahasia-rahasia di kelas gitu ya, dikirim pakai pesawat terbang nggak gitu juga gitu ya. Nah, biasanya ini digunakan untuk melakukan enkripsi untuk password atau menyembunyikan password gitu. Untuk segi security dalam dunia informatika. Salah satunya untuk itu. Nah, nih Bapak dan Ibu, saya akan mencoba memberi contoh gitu ya. Gimana sih caranya belajar Siti dengan melakukan programming kecil gitu ya. Intinya bukan di programmingnya, tapi bagaimana proses berpikir ya gitu ya. Nah, di sini kalau Bapak dan lihat, kita bisa belajar Siti dengan musik gitu ya. Kalau Bapak dan lihat di sini ada yang namanya vegan beat.
ini dibuat dengan menggunakan Makey. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mengakses link yang saya berikan di bawah itu, Bapak dan Ibu bisa lihat ada sekian orang DJ gitu ya, yang melakukan permainan musiknya dengan menggunakan sayur-sayuran dan buah-buahan dengan menggunakan Makey. Gitu ya. Sekali lagi Bapak dan Ibu, ini bukan endorse, ini bukan promosi juga gitu ya, tapi ini mau menunjukkan saja betapa belajar computational thinking itu bisa begitu menarik bagi anak-anak gitu. Nah, ini adalah rangkaian atau tools dasar dari Makey. Jadi kabel-kabel yang ada di sini, board yang ada di sini akan dihubungkan dengan berbagai macam buah-buahan yang di sini. Lalu mereka memix lagu benar-benar seperti DJ aja gitu, gaya gitu. Tapi yang dipegang bukannya alat untuk mixing lagu, tapi buah-buahan gitu. Jadi itu sangat lucu. Bapak dan Ibu nanti setelah acara ini mungkin bisa mencoba melihat website Makey-nya, dan ini makey.com gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat mereka bermain musik di situ dengan buah-buahan. Keren sih jadinya gitu. Nah, apa yang saya share hari ini itu hanyalah benar-benar icip-icip tentang pembelajaran computational thinking. Jadi sebenarnya masih banyak sekali cara dan ide lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran computational thinking gitu ya. Karena kita menuntut anak-anak untuk kreatif dalam berpikir, maka yang membuat soalnya, yang membuat problemnya pun harus mau kreatif untuk berpikir gitu. Tapi yang jelas belajar computational thinking itu sangat bisa dibuat dengan fun, dengan menyenangkan untuk anak-anak. Begitu saja Bapak dan Ibu, mungkin pagi ini dari saya, karena kalau mau digali masih banyak sekali, tapi waktunya tidak banyak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fania pemaparannya. Itu tadi menarik sekali ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu bisa lihat juga. Dari hal sederhana tuh sebenarnya computational thinking tuh sudah terlihat gitu ya. Cuman kita mungkin tidak sadar kalau itu sebenarnya adalah computational thinking gitu. Untuk pertanyaan sama seperti tadi Ibu Ginar, satu pertanyaan akan disampaikan di sini, nanti sisanya akan dijawab di akhir sesi bersamaan dengan kesemua. Jangan yang susah-susah ya. Ini ada satu pertanyaan, coba ya saya pilih salah satu dulu aja. Bagaimana implementasikan Siti ke dalam pelajaran kebahasaan? Tadi kan kalau contoh Ibu Fania kan ada musik gitu ya, terus dari kehidupan sehari-hari. Nah, ini ke dalam pelajaran kebahasaan. Nah, Bapak dan Ibu, sebenarnya dalam yang menariknya, computational thinking itu ada di mana-mana. Jadi sangat bisa direlasikan dengan berbagai pelajaran gitu ya. Nah, dalam pelajaran kebahasaan sangat bisa. Misalnya nih, Bapak dan Ibu sering kan ngajarin anak-anak gitu ya, untuk mencari pokok pikiran dari sebuah paragraf. Gitu ya. Terus ditanya, ini pokok pikirannya ada di awal nggak ya? Atau ada di akhir, atau ada di mana? Pokok pikirannya di mana? Nah, atau pola kalimat aja, SPOK. Itu anak-anak sudah belajar mengenali sebuah pattern di situ. Tapi yang penting adalah bukan bagaimana anak-anak diminta untuk menghafal SPOK itu, tapi bagaimana proses supaya anak-anak mengenali si subjeknya itu yang mana sih, predikatnya itu yang mana, gitu ya. Terus dalam sebuah paragraf juga bagaimana sih kita berpikir untuk mencari inti dari paragraf itu, gitu. Kalimat yang intinya tuh ada di mana, di akhir paragraf atau di awal paragraf. Gitu. Bapak dan Ibu mungkin kalau tertarik tentang materi bahasa, itu sangat-sangat bisa belajar dari PISA. Itu nanti bisa dicari, bisa browsing gitu ya. Coba saja cari PISA untuk language. Tapi sayangnya masih dalam bahasa Inggris semua, tapi di situ pelajarannya bagus. Untuk bahasa, untuk sains, matematika itu bagus sekali. Begitu dulu mungkin, Bu Maresa. Oke, terima kasih Bu Fania. Jadi Bapak Ibu, semua mata pelajaran bisa ditarik sebenarnya, tinggal bagaimana sudut pandangnya dirubah gitu ya. Ya tadi bahasa yang tadi Bu Fania bilang, ya SPOK-nya gitu. Itu yang paling sederhananya gitu, tapi sebenarnya masih banyak hal yang bisa digali. Ya, itu oke. Sekian untuk sesi yang kedua. Terima kasih banyak Ibu Fania. Saya serahkan lagi ke Bu Ai. Boleh Bu? Halo Mbak Marisa, Mbak Fania, terima kasih banyak untuk pemaparannya. Bapak dan Ibu, tadi ingat nggak waktu Bu Inge cerita computational thinking seperti mengulek sambal?
Barusan Mbak Fania cerita malah Indomie goreng ya, jadi memang segala sesuatunya tuh bisa kita kaitkan. Jadi kehidupan sehari-hari itu emang nggak bisa lepas ya dari cara berpikir. Dulu saya ingat waktu kuliah sama Bu Inge, jadi saya juga muridnya Bu Inge ya. Belajar pertama algoritma pemrograman tuh nggak ngoding, tapi belajar mengupas kentang. Itu legend banget ya, jadi mengupas kentang. Nah, sekarang kita lanjut ya Bu, Bapak Ibu ke sesi ketiga. Ini jangan lupa Bapak dan Ibu kita ada giveaway untuk penanya terbaik, jadi saksikan terus sampai akhir ya, karena nanti untuk penanya-penanya terpilih akan mendapatkan hadiah dari panitia. Untuk sesi ketiga ini ada Pak Fitra atau Mas Fitra akan bercerita mengenai gerakan pandai dan bebras challenge. Nah, Mas Fitra akan didampingi oleh Mas Adam Muhtar, Mas Adam Bahtiar dari Biro Unicom. Kami persilakan Mas Adam untuk memandu sesi Mas Fitra. Silakan. Halo semua, selamat pagi. Terima kasih Bu Ai atas kesempatannya. Nah, ini sesi ketiga ini sesi di mana para pria tampan beraksi ya. Karena kami berdua yang pria di moderator dan pembicara. Oke, pada sesi ketiga ini nanti Pak Fitra akan menjelaskan tentang gerakan pandai dan apa hubungannya dengan computational thinking yang tadi. Nah, intinya sih sebetulnya gerakan pandai ini adalah mengajak ke Bapak Ibu untuk bisa berkontribusi nantinya ke dunia pendidikan Indonesia. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Fitra akan menjelaskan. Sebelum masuk ke Pak Fitra, saya perjelas dulu CV beliau. Beliau adalah seorang dosen di ITB dan juga menjadi salah satu biro bebras dari ITB itu sendiri. Oke, mungkin nanti bisa berkenalan lebih jauh dengan Pak Fitra melalui emailnya katanya. Oke, bisa langsung saja Pak Fitra, dipersilahkan. Oke, sebentar, saya share screen ya. Pak Adam, sudah slide yang benar ya? Bukan yang algoritma itu? Sudah. Oke, selamat pagi Bapak Ibu. Tadi sudah dua pembicara yang syarat singkat tapi syarat akan materi. Nah, tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan yang terkait dengan administratif tentang bagaimana nanti penerapannya, terus kemudian bagaimana di-infuse untuk mata pelajaran lain. Nah, itu sebetulnya tidak akan dibahas di sini, tapi itu adalah lingkupnya dari gerakan pandai. Jadi, yang dijadikan judul di sini seakan-akan pandai dalam pintar gitu ya, dengan definisinya, tapi di sini adalah pandai dari gerakan pandai. Jadi, saya akan... Nah, apa itu sebetulnya gerakan pandai? Sebetulnya adalah ini pelatihan pengenalan Siti dengan targetnya, harapannya itu sebetulnya untuk 2 juta siswa. Untuk sekarang diutamakan SD dan SMP, tapi juga akan dipertimbangkan untuk yang SMA. Dapat mulai mengenal Siti melalui guru yang sudah dilatih. Jadi nanti target utama memang siswa, tapi yang akan disasar adalah gurunya terlebih dahulu. Nah, ini disponsori oleh google.org. Mungkin Bapak Ibu bisa share saja, bisa googling. Kalau tidak salah berita di bulan Februari ada penandatanganan dengan Google, kesepakatan dan lain sebagainya. Nah, ini adalah program ini sebetulnya. Nah, berapa banyak implementornya? Jadi sempat dijelaskan di awal bahwa yang namanya biro itu terkait dengan perguruan tinggi. Ya, jadi kurang lebih ada 70 biro bebras atau 70 perguruan tinggi yang tersebar dari sisi paling barat ada di Sumatera Utara, di Medan, dan sisi paling timur ada di Sorong, di Papua. Jadi mungkin Bapak Ibu yang nanti untuk tertarik, oh saya ingin lebih dalam lagi, terus kemudian dapat grant-nya juga dari Google, kemudian dibina atau dipandu oleh Biro Bebras, nanti ada kuesioner yang harus diisi di akhir ya, nanti akan dibagikan oleh panitia. Oke. Kemudian tujuannya, nah sebetulnya tujuannya jadi simpel, mengenalkan Siti dan tantangan bebras. Nah,
Siti tadi kurang lebih materinya tadi yang sudah Bu Inge sampaikan, materinya padat sekali. Nah, selain itu lebih banyak ke caranya berlatih Siti itu dengan cara yang menyenangkan. Nah, salah satu yang menyenangkan adalah mungkin tadi Bapak Ibu langsung engagement-nya langsung naik ya, begitu tadi Bu Fania sempat menampilkan latihan-latihan soal, langsung pada menjawab. Nah, itu salah satu cara yang menyenangkan. Dan itu sebetulnya dibungkus dalam tantangan Bebras yang kita sudah menyelenggarakan dari Bebras Indonesia mulai tahun 2016. Terus kemudian tujuan yang kedua adalah ini yang banyak ditanyakan. Tadi sempat dijawab satu, bagaimana memberikan ide atau menginfus Siti ke dalam mata pelajaran lain. Merancang lesson plan yang mengintegrasikan Siti ke pelajaran matematika, sains, dan bahasa. Oke, ini sasaran dan waktu kegiatan. Kick-off-nya sebetulnya sudah kita lakukan di Februari. Kami juga sempat istilahnya workshop atau pelatihan juga untuk Bebras Biro yang tertarik untuk bergabung. Nah, kegiatannya sebetulnya sampai dengan Desember 2021. Jadi sasarannya di awal sudah sempat disebutkan bahwa 2 juta siswa SD dan SMP sederajat, dengan sasaran kegiatannya 22.000 guru SD dan SMP. Nah, kira-kira seperti ini ya untuk skema deployment-nya. Jadi Bu Inge tadi dari Bebras NBO sebagai scientific committee, kemudian beberapa tadi yang sudah present, ada Bebras Biro dari Unpar, dari Maranatha, saya dari ITB, terus Pak Adam dari Unicom, dan lainnya. Itu akan menjadi level pertama, menjadi dosen pembina. Jadi materi tadi yang sudah ada dari Bu Inge dan beberapa materi bacaan lain akan kami bantu sarikan di sini. Dan nanti akan merekrut yang namanya guru inti. Nah, nanti guru inti ada untuk jumlahnya nanti ada di slide berikutnya. Guru inti akan merekrut yang namanya guru sasaran, baru guru sasaran sampai ke target paling akhir yaitu ke siswa. Oke, kira-kira seperti ini gambaran pelaksanaannya. Nah, seluruh pekerjaan itu akan dibagi menjadi 48 paket. Satu paket akan berdampak ke sekitar 480 guru, jadi 40 guru inti, dan 440 guru sasaran, serta ke 44.000 sampai dengan 50.000 siswa. Nah, jadi nanti setiap guru inti akan menjadi kepala regu atau ketua kelompok yang membawahi sekitar 11 guru sasaran. Nah, misalnya dari satu sekolah ada satu yang berminat, nah maka peluangnya besar ya untuk mempunyai guru sasaran dari sekolah itu sendiri. Mau digabung dengan sekolah yang lain, silakan. Nah, kemudian guru inti wajib sekaligus menjadi guru sasaran yang levelnya lebih tinggi ya. Kemudian satu guru sasaran akan menjalankan kurikulum program Pandai sekitar 100 siswa, 3-4 rombongan belajar kira-kira, hingga tahun 2022. Jadi sebetulnya pelaksanaannya kan sampai dengan Desember 2021, tetapi tahun pelajaran kan tidak berhenti di Desember 2021, kalau tidak salah berhentinya di sekitar April atau Mei, bulan 3 atau bulan 4, jadi sampai selesai tahun ajaran genap. Oke, ini adalah target kegiatannya, tadi 48. Tadi sempat lihat ada pertanyaan apakah guru dengan kualifikasi seperti ini layak atau boleh untuk ikut melatih Siti segala macam. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit. Pesertanya adalah siapapun guru yang bersedia. Nah, ada catatannya. Siapapun itu seperti apa? Yang pertama, tentunya Bapak Ibu yang memang benar-benar tertarik dengan Siti. Kedua, motivasinya tinggi. Karena harus menularkan ilmu kepada Bapak Ibu guru yang jadi sasarannya. Kemudian ke siswa. Artinya kan dengan adanya tanggung jawabnya besar ya. Jadi dengan adanya motivasi yang kuat, saya rasa pasti bisa lah untuk 11 guru. Kemudian tentunya harus dapat izin juga dari kepala sekolah atau yang terkait dengan akademik di sekolahnya masing-masing. Oke, cakupannya apa yang akan di-deliver? Pengenalan Siti dan pengantar pemanfaatan Siti untuk berbagai bidang. Jadi sebetulnya di sini ada yang namanya paket standar dan paket tambahan. Nah, paket tambahannya nanti untuk yang memang sudah pernah ikut Siti, sudah berkali-kali ikut Siti, terus paham betul, terus kemudian memang motivasinya nanti akan dibantu oleh teman-teman dari panitia untuk mengukur dengan kuesioner. Nah, bisa ke paket yang lebih tinggi lagi.
Kemudian untuk yang paket standar, kompetensinya mampu mengajarkan CT kepada siswa dan mengenal pemanfaatan CT for all. Jadi untuk seluruh domain. Oke, nah ini yang krusial ya sebetulnya. Seberapa jauh dukungannya? Nah, alhamdulillah sudah mendapat dukungan dari yang di sebelah kanan dari Dirjen Pendidikan Tinggi. Jadi sudah mendapatkan dukungan dan jadi flow-nya adalah dari NBO mengajukan untuk meminta dukungan dan kebetulan alhamdulillah ya dua-duanya sudah dijawab dari Dirjen GTK dan Dirjen Pendidikan Tinggi. Dua-duanya alhamdulillah mendapatkan dukungan. Kemudian, nah tadi materi yang menarik ya dari Bu Fania, itu sebetulnya yang dinamakan satu soal dinamakan sebetulnya sebagai sebuah tas atau bebras tas. Nah, bebras tas ini dibungkus menjadi sebuah yang namanya tantangan bebras. Nah, soal-soal seperti tadi atau banyak yang lainnya nanti ada saya sertakan ini ya sumbernya. Itu sebetulnya tidak perlu belajar konsep informatika secara utuh. Jadi kayak tadi yang ada roda, terus kemudian ini keluarnya apa, pesannya apa. Nah, itu sebetulnya tidak perlu belajar konsep informatika secara utuh. Pun demikian tadi dengan yang nge-charge HP ya. Nah, tetapi soal tersebut sebetulnya terkait dengan beberapa konsep yang ada dalam informatika dan CT. Nah, bagaimana sebetulnya bentuk kegiatan dari tantangan bebras? Jadi, kita ada yang namanya kompetisi bebras di bawah supervisi guru. Kita namakan bebras challenge ya. Itu jadi dalam satu waktu yang sama untuk tingkat yang sama di hampir seluruh Indonesia ya, tadi rentangnya cukup banyak ya, itu menyelenggarakan yang namanya challenge bareng-bareng, terus kemudian mengerjakan soal kalau dari tahun-tahun sebelumnya banyak yang bisa dari Bebras Biro ke sekolah atau sekolah yang ke tempat kami, tapi untuk tahun ini sepertinya tidak memungkinkan ya. Jadi mungkin harapannya dengan dilaksanakan secara online lebih banyak peserta yang akan ikut. Nah, jadwalnya selalu tetap tiap tahun adalah di bulan November. Untuk lebih jelas Bapak Ibu bisa lihat dari sumbernya ini bebras.or.id/v3. Ini beberapa ya, poster saja untuk kegiatan dari 2016 hingga 2019 yang sudah dilakukan. Nah, kemudian mungkin muncul pertanyaan ya, terus apa hubungannya tadi gerakan pandai dan tantangan bebras? Nah, salah satu learning outcomes dari paket standar adalah mengenal tantangan bebras. Nah, mengenal di sini tidak terlalu dalam maksudnya, tapi diharapkan Bapak Ibu dan siswa nanti akan tahu, oh apa itu sebetulnya tantangan bebras, siapa penyelenggaranya, tantangannya seperti apa, dan bagaimana caranya memanfaatkan tantangan bebras tersebut untuk belajar CT, baik secara unplug serta online. Nah, unplug ini sebetulnya kita bisa juga belajar informatika atau belajar CT yang lebih luas tanpa mempunyai device, tanpa mempunyai komputer. Oke, ini beberapa resources untuk bebras. Internasional ada di bebras.org, bebras Indonesia ada di bebras.or.id. Nah, latihan soal tadi yang lucu-lucu yang sempat ditampilkan oleh Bu Fania ada. Jadi Bapak Ibu sebetulnya bisa buat akun di Olimpia nanti untuk latihan sendiri, kemudian untuk siswa-siswanya juga. Nah, adapun soal-soal yang bentuknya bisa di-download sudah PDF itu ada di linknya di sini. Nanti silahkan di-explore lebih jauh. Oke, sumber materinya saya ambil dari tantangan bebras BPAC-ID dan bebras situsnya bebras. Sampai jumpa di kegiatan Gerakan Pandai dan Tantangan Bebras 2020. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ada. Wow, terima kasih penjelasannya Pak Fitra. Ya, mungkin nanti yang berminat kita akan beritahukan bagaimana caranya di akhir acara. Nah, tapi ada pertanyaan nih Pak untuk Pak Fitra. Satu pertanyaan dulu ya Pak. Ini satu, ada dua sebenarnya pertanyaannya. Kompetensi minimal untuk guru yang ikut Gerakan Pandai ini seperti apa Pak? Kemudian juga kan kita tahu sekarang lagi masa pandemi nih Pak. Nah itu pelatihannya sendiri nanti atau pembekalan ke guru-gurunya sendiri itu dilakukan secara online atau offline? Itu Pak pertanyaannya Pak. Oke, untuk kompetensi sebetulnya tidak ada kompetensi minimum. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di slide sebetulnya
terbuka untuk semua dengan syarat tadi sudah saya sebutkan masalah motivasi, terus kemudian niat, terus kemudian bisa mencari guru sasaran dan juga siswa. Nah, tapi mungkin lebih diutamakan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah mungkin mengajarnya di bidang sains, terus mathematics, tidak harus TIK. Nah, kemudian, kalau di lapangan sendiri saya sempat ada acara dengan P4TK itu, bagaimana kalau background-nya dari guru TIK atau guru komputer, tapi background-nya dari sempat saya ketemu bahasa Perancis. Sebetulnya tidak masalah, silahkan nanti di-apply saja. Jadi kompetensi minimumnya bahasa ininya adalah tidak ada. Nah, kemudian untuk pembekalan, ya karena masa pandemi ini sebetulnya direncanakan di akhir tahun ini akan ketemu, tapi rasanya tidak memungkinkan sehingga seluruh kegiatan, baik itu pembekalan, terus kemudian nanti ada sesi diskusi juga dengan beberapa ebres biro yang di atasnya itu kita lakukan semuanya secara online. Oh, secara online gitu, ya? Cukup, iya, betul. Oke, paling nanti pertanyaannya berikutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya saja, Pak Fitra. Jadi kalau saya simpulkan adalah Gerakan Pandai ini semacam sharing ya Pak ya, sharing dan pembekalan untuk guru-guru yang nantinya mungkin bisa membantu untuk menyalurkan Siti melalui mata pelajaran yang ada di SD, SMP-nya, seperti itu. Oke, karena sesi 3 ini sudah selesai, saya kembalikan lagi kepada MC kita, Bu Ai, yang cantik. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Mas Fitra, Mas Adam. Benar ya, ini babang-babang tampan milik Bebras Biro Bandung. Jadi Bapak dan Ibu, untuk guru nanti ya Gerakan Pandai ya, jangan lupa ikut penjelasannya bisa ditanyakan langsung ke Pak Fitra, boleh juga ke kami ke panitia. Nanti ada Bebras Challenge untuk siswa-siswanya. Jangan lupa ikuti terus acara ini karena di akhir akan ada informasi mengenai penanya terbaik yang mendapatkan giveaway. Kita masuk ke sesi diskusi ya. Saya panggil lagi Ibu Gina dan Mbak Marisa. Mas Adam gabung juga ya kalau mau jadi babang tampan satu-satunya. Silakan Bu Gina dan Mbak Marisa. Mana Mbak Marisa? Terima kasih Bu Ai. Mana Bu hadir. gimana? Oke, Mas Hadir. Adam ikut nggak? Mas Adam? Nyusul. Bersama ibu-ibu. Oke. Ya, silakan Info saya masuk ke sudah sesi mulai pertanyaan. menjawab Aja. pertanyaannya yang aku ketik Nah, ya. Weh, Bu. iya Bu. Bu Inge gabung Bu. Wajahnya. Oke, Bu Ingu, terima kasih Oke, sudah Bu menjawab Gina, beberapa silakan, Bu Gina. pertanyaan ya. Iya, Bu Sesi Ai. diskusi. Terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan yang ada di kolom Q&A gitu. Ini banyak sekali pertanyaannya, saya sampai bingung gitu milihnya ya. Mana nanti debat siang lagi gimana nih? Kak Maresa nih. Kita coba pilih dulu gitu ya. Gimana? Kita coba pilih-pilih kali ya, terus kita langsung tanyakan ke cara ya. Kita coba pilih satu nih. Dari Pak Luki, SMPN 3 Margahayu. Siti ini sangat menarik dan metodenya luar biasa dalam membangun pola berpikir siswa secara sistematis dan terstruktur. Namun kenapa ya, Bu Inge dan kawan-kawan, hingga saat ini mapel informatika belum diterapkan secara menyeluruh. Kondisi nyatanya, peserta didik kita itu kan membutuhkan kemampuan ini. Banyak sekali hal yang seharusnya sederhana untuk diselesaikan, menjadi hal yang sulit dan tidak bisa dikerjakan karena kemampuan dasar pemecahan masalah seperti Siti ini belum dimiliki. Nah, ini menarik nih, Bu. Bu Inge mungkin atau pembicara lainnya boleh bantu menjawab? Boleh saya menjawab sedikit. Boleh, Bu. Karena agak sedikit tahu tentang apa. Begini teman-teman. Idealnya memang informatika ini karena penting semua orang harus. Tapi kita tadi katakan bahwa merdeka itu ada regulasi. Regulasi di Indonesia itu mengatakan kalau kurikulum itu wajib, maka persyaratannya ada 1, 2, 3. Kalian harus tahu bahwa Indonesia ini sangat luas dan beragam. Di beberapa daerah itu masih ada digital gap.
Kalau baca di televisi berita itu menyedihkan sekali, bahkan ada yang tidak punya listrik. Nah, kalau sampai ini diterapkan wajib, betapa hebohnya dan tidak mungkin. Justru karena itu maka dijadikan pilihan dulu dengan harapan siapa yang memenuhi syarat bisa melaksanakan. Gerakan Kampus Merdeka itu memberi peluang untuk berinovasi. Kalau misalnya Anda matematika, kemudian ada suatu capaian pembelajaran, IT itu hanya tools. Kalau itu mungkin dan Anda punyai, itu tidak dilarang. Jadi tolong ya, bahwa kita itu tidak egois, kita berkebinekaan global, sehingga dan repotnya Indonesia itu satu sistem pendidikan. Itulah sebabnya di masa depan ditekankan kepada capaian pendidikan. Sekarang ini pemerintah sedang mengadakan penyederhanaan kurikulum, di mana ada diferensiasi kelas 1, 2, 3 itu harus jelas, capaian pendidikannya jelas, tetapi tidak memaksakan. Kemudian setiap anak itu boleh, tidak perlu orang menjadi sekolah luar biasa dan sekolah biasa yang kurikulumnya super berbeda. Anda itu boleh punya kelas yang tidak perlu persis sama capaiannya, tapi yang penting capaian minimum tercapai. Itulah membutuhkan kemerdekaan dan hati nuranimu, tidak memaksa semua orang harus menguasai yang sama, pakai tools yang sama, pakai komputer yang sama, dan seterusnya. Ruang gerak, kalau di tentara itu ada namanya batas gerak maju. Kalian harus bisa mengasah hatimu sampai di mana ini boleh atau tidak boleh, dan tidak sedikit-sedikit bertanya mana juknisnya, mana aturannya, mana ini sampai jadi robot. Inilah hakikat dari Kampus Merdeka yang mengutamakan anak didik. Jadi tidak memaksakan, tetapi pengajar dengan hati yang mengutamakan anak didik. Bukan kita mengejar karir sebagai guru, tapi membuat anaknya belajar. Nanti tolong sharing videonya itu dan kalian dengarkan secara lengkap episode 1 sampai ke-5, nanti masih ada ke-6 dan seterusnya. Supaya memahami hakikat merdeka ini dengan baik. Tidak hanya sepotong-sepotong, kemudian menyimpulkan. Salah satu contoh, ini katanya teknologi. Kenapa kok sekarang pembelajaran televisi? Bayangkan, televisi itu untuk yang tidak bisa punya internet. Itu pun tidak bisa menjangkau, tadi ada pertanyaan, saya punya 30 anak dari Papua, di mana mereka itu kondisi belajarnya harus jalan 5 jam ke sekolah. Justru dengan COVID sekarang menjadi tahu, kemudian apa yang bisa kita lakukan. Jadi segala cara. Computational thinking itu ilmu kepepet. Apapun solusi akan tercapai, gitu kan? Dan efisien, optimal. Optimal itu optimal lokal atau optimal global. Ingat ya teman-teman, sesuatu yang optimal lokal itu memang belum tentu global. Baik, saya tidak mau mendominasi, tapi intinya kalau sudah pilihan kan sudah bagus, ya sudah, enggak usah ngomel, jalankan sebaik-baiknya. Itu aja. Kalau belum, diinfus. Bukan resmi, tapi dijadikan ekstrakurikuler. Tidak pernah ada yang melarang. Tidak melanggar hukum. Itulah hakikat kemerdekaan. Siti adalah ilmu kepepet. Gitu. Apapun bisa, tujuan tercapai dan senang. Bukan memaksakan. Merdeka. Terima kasih. Merdeka. Oke, Bu. Mantap. Jadi Ibu sering banget kasih highlight ya, ilmu kepepet gitu. Itu juga sering kami pakai gitu ya. Betul ya, Bu Maresa ya? Betul. Oke. Jadi ini ada satu pertanyaan lagi, Bu. Menurut saya cukup menarik dari temannya Bu Maresa nih kayaknya ya. Dari Pak Andreas Wijaya dari Universitas Kristen Maranatha gitu ya. Pertanyaannya adalah bagaimana menyadarkan para akademisi dan non-akademisi bahwa ilmu itu holistik
dan tidak bisa disekat-sekat katanya gitu. Jadi banyak yang mengagung-agungkan linearitas bidang ilmu gitu. Gimana Bu Inge, ada komentar? Join Bebras. Dan Anda tahu apa itu kemerdekaan dan tidak ada sekat, karena latihan SD boleh untuk SMP, SMP boleh SMA, itu ya. Jadi join Bebras itu adalah salah satu cara. Of course kita kampanye. Tapi ya lewat gerakan semacam ini, saya senang ada 400 orang, 374 ditambah dengan panitia sudah mendengar. Sebetulnya orang yang tidak mau membuka sekat itu yang terperosok di zona nyaman itu. Jadi ya dia tidak tahu dunia lain. Kamu kalau tahu bahwa membuka sekat itu baik, maka sebarkanlah untuk orang di sekitarmu, mulai dari dirimu, dari hal kecil dan hal sehari-hari, ketauladanan. Terima kasih. Oke, sama-sama Bu. Jadi nanti Bu Maresa boleh itu temennya di kampus ya, diajakin. Oh, udah diajak. Benar. Yang lain dong jawab, jangan aku aja. Anak muda. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya minta izin menampilkan hasil polling ya Bu ya. Yup. Tadi ada polling terkait dengan peserta sekarang sebetulnya pernah belajar atau tidak terkait Citi gitu ya Bu ya. Dan daerahnya. Bisa dilihat? Yap. Hasilnya? Yap. Oke, jadi peserta yang saat ini ikut 42% sudah pernah mengetahui tentang Citi gitu, ada yang 30% belum pernah atau tidak mengetahui, ada yang ragu-ragu mungkin 24% gitu. Kemudian tentang Bebas Challenge juga kebanyakan belum tahu, dan Gerakan Pandai juga belum tahu karena memang gerakan yang baru. Nah, untuk domisili Bu mungkin bisa disapa gitu ya. Para peserta dari Bandung yang paling banyak gitu karena memang target awalnya. Dari Pulau Jawa selain Bandung juga cukup banyak, nanti bisa bergabung ke Gerakan Pandai atau Bebas Biru yang lain ya, yang di luar Bandung Raya. Ada dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dari Maluku. Yeay, hello. Kuala Lumpur juga setahu saya Bu di daftar hadir yang daftar pendaftaran registrasi. Oh, Bebras itu ada di Saudi Arabia. Itu Ya. Sekolah Indonesia juga sudah join. Kalau Indonesia di luar ya Bu ya? Yap. Sudah bergabung ke Bebras. Oke, Bu Maresa ada pertanyaan lagi yang bisa kita lempar untuk speaker yang lain gitu, Bu Inge biar bisa. Boleh. Untuk Ibu Fania nih, pertanyaan yang tadi terkait soal. Sebentar, mana tadi kok jadi hilang ya pertanyaannya? Ini saking banyaknya udah lama nih scrollnya nih. Telur ceploknya enak banget. Tadi udah ada yang laporan ke saya. Udah ada yang laporan ke saya kalau ikut bikin. Wow. Itu enaknya online, bisa sambil bikin Indomie di sebelah orang nggak tahu. Oke, ini pertanyaan kayaknya untuk Ibu Fania, tapi juga mungkin bisa dijawab juga ditambah dari pembicara yang lainnya. Dari Pak Asep Imanuddin, SMPN 1 Padalarang, bagaimana melakukan pembatasan pada sebuah proses atau algoritmanya? Karena kalau tidak dibatasi, maka sebenarnya tidak ada jawabannya salah dong. Misal tadi untuk menchat 3 HP, jawabannya 1,5 jam. Untuk 3 HP, tapi kan kalau kebiasaan orang mencas HP-nya nunggu satu-satu full, maka konsep seperti itu apakah jadi masalah baru? Oke, boleh? Ya, saya jawab dulu. Saya jawab dulu yang ini, yang HP deh, yang simple. Jadi memang tidak ada kebiasaan yang salah gitu ya, ngecas HP mau chargernya di satu aja yang dipakai itu ya nggak salah juga, itu kan gimana orang masing-masing di rumah. Tapi tadi pertanyaannya yang ditanyakan adalah kalau kita punya 2 dengan segala keterbatasan yang kita miliki, yaitu cuma punya 2 charger, kalau kita lagi cepet-cepet nih mau pergi gitu ya, pokoknya HP-nya harus penuh sebelum pergi. Nah, waktu minimal segimana sih yang kita butuhkan dengan cara apapun gitu ya, dengan cara apapun supaya HP itu penuh gitu. Jadi jawabannya ya yang tadi kemungkinannya itu tanpa memikirkan variabel-variabel yang lain gitu ya. Memang sebenarnya apapun yang di dunia ini, apapun yang bisa diukur itu masih ada variabel lain sih. Misalnya kita jarak dari kota A ke kota B adalah 100 km. Lalu perjalanannya ditempuh dengan mobil dengan kecepatan 50 km per jam. Dalam waktu berapa jamkah akan sampai gitu ya. Kita bisa hitung sih, tapi apakah di jalan itu macet atau enggak, itu kita nggak pernah tahu secara exact gitu sebetulnya.
gitu ya. Jadi kalau yang tadi adalah waktu tersingkat, justru kita yang disuruh mikirin gimana caranya supaya ngecas HP itu dengan waktu tersingkat. Kalau misalnya kebiasaan-kebiasaan itu unsur yang sangat subjektif sih, gitu. Tadi yang dipertanyakan itu adalah jawabannya yang objektifnya, gitu ya. Nah, terus pembatasan algoritma. Memang algoritma itu sangat luas, dan kalau misalnya kita mungkin saya tidak tahu apakah latar belakang penanya itu adalah informatika atau tidak. Kalau misalnya bergerak dalam bidang programming, itu akan sangat dituntut sampai ke tingkat pikiran atomik, yang benar-benar kecil gitu ya. Tapi kalau misalnya programming dengan coding, bukan yang dengan drag and drop gitu ya, dengan yang atomik. Tapi kalau misalnya dalam kehidupan sehari-hari dengan soal yang tadi, sebenarnya yang dicari itu kita bisa melihat bahwa apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang tuh kita bisa mikir orang tuh ya udahlah dia pasti tahu gitu. Dan kita sendiri sebenarnya tidak bisa mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran kita secara sistematis. Tadi itu yang nulis algoritma tadi itu bukan anak kecil, tapi tadi itu orang dewasa juga gitu. Ternyata menulis dengan cara yang seperti itu. Salah nggak? Enggak sih, tapi tetap kita bisa, oh ternyata ada kemungkinan seperti ini ya, ternyata orang berpikir ada kemungkinan seperti itu. Gitu. Jadi mengenai detail apa, bagaimana batasannya, itu memang tidak didefinisikan dengan jelas di soal yang tadi. Gitu. Tapi bisa nggak kita mengungkapkan pikiran kita setidaknya secara runut? Kalau misalnya untuk orang informatika atau untuk orang-orang teknis, itu bisa digambar dengan flowchart gitu ya, ada cabang ke kiri ke kanan gitu ya, tapi nggak diminta. Tadi kan lucu lah, ya itu soal lucu-lucuan lah Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan computational thinking gitu, bukan untuk mengajarkan bikin flowchart. Mungkin Bu Inga mau menambahkan kayaknya. Bu masih di mute, Bu. Saya tuh ingin nambahi, tadi kan ditayangkannya sebentar. Soal bebras ini juga soal kecermatan membaca, betul nggak Bu Fania? Iya, betul. Jadi itulah literasi, jadi kecermatan membaca. Yang kedua, mencapai tujuan. Jadi karena mencapai tujuan ada banyak cara, maka yang ditujukan adalah tujuan itu. Mungkin Anda itu kepikir yang lain, gitu kan Bu Fania? Jadi optimal lokal, itu mungkin optimal untuk orang yang mau cepat-cepat, yang bukan main cabut kemudian ini, beda dengan optimal global. Inilah ilmu informatika yang ingin dicapai di Bu Fania, itu optimal untuk semua, gitu kan Bu? Iya, betul. Betul. Nah, itulah. Jadi ini juga membentuk sense seperti itu. Kemudian program, itu belum tentu program komputer loh Bapak Ibu. Program acara televisi itu sebuah program, gitu kan. Jadi bahasa Indonesia. Program memasak gitu, program pandai ini tidak seluruhnya program komputer. Terima kasih. Itu tambahanku. Gatel, sorry. Makasih, Bu. Bu. Oke, ini Pak Fitra ada ya, Pak Fitra? Di mana? Nah, ini. Pertanyaan Saya kayaknya. mau nanya juga nih ke Pak Fitra. Banyak nih Bu buat Pak Fitra. Ya, tolong sorry sebelum aku menyela, ini banyak publik dari luar Bandung kan Pak Fitra? Betul. Iya Bu. Tolong nanti arahkan karena gerakan pandai ini seluruh Indonesia. Terima kasih. Ya, sebelum pertanyaan tadi sekalian meng-highlight apa yang dikatakan Bu Inga. Jadi walaupun bergabungnya ke Bandung, kami akan coba membantu mendistribusikan ya, mencoba dengan wilayah Bapak Ibu yang paling dekat. Jadi di Jawa Timur banyak sekali, terus kemudian Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera sampai Utara pun juga ada. Jadi nanti akan kami bantu untuk mendistribusikan ke biro-biro yang terkait. Nah, kemudian satu hal lagi tambahan. Ingat ceritanya Bu Inga yang tadi yang tentang siswa di Papua dengan adanya WFH jadi kenal dengan internet segala macam. Nah, terkait jawaban saya tadi, saya jadi terpikir lagi bahwa oh jangan-jangan nanti ada yang bermasalah dengan koneksi internet susah. Ada beberapa kasus yang memang harus ke suatu tempat dulu untuk biar bisa internet. Nah, kalau seperti itu, apakah bisa dilaksanakan dengan online atau tidak? Nah, nanti keputusannya ke masing-masing penyelenggara paket atau Bebras Biro. Jadi, kalau memang kesepakatannya, tentunya harus dipertimbangkan dengan kondisi terkini dengan COVID ya. Kalau memang sudah diperbolehkan untuk berkumpul dengan batasan misalnya di bawah 50 orang, silahkan lakukan secara offline, ketemu langsung, biar lebih enak. Misalnya ada kendala lagi, belum boleh nih di daerah saya masih zona merah atau mungkin lebih.
Nah, berarti ya kita bisa melakukannya dengan online. Kemudian tentu saja fasilitasnya tadi dengan fasilitas dari Google ya tadi. Nah, kita akan nggak pakai Zoom lagi harusnya. Oke, mungkin itu saja. Silakan tadi Bu. Terima kasih Pak Fitra. Menyambung yang tadi Pak, kebetulan karena tadi bilang seluruh Indonesia, ini ada pertanyaan dari Malaysia gitu Pak. Jadi yang tadi saya bilang nggak Malaysia. Lumpur gitu, namanya Bu Dina Kusuma Dewi. Gitu. Jadi adalah pengajar ekstrakurikuler robotik di Sekolah Indonesia Kuala Lumpur, Malaysia katanya. Ini sangat sejalan dengan kegiatannya. Jadi apakah bisa mengikuti program Pandai Pak? Gitu. Kemana harus mendaftar? Gimana tuh? Oke, ini jawabannya sulit ya. Tapi sebisa mungkin kayak tadi ya, sebetulnya kan fokus utamanya dari SD SMP ya. Nah, kemudian ada yang SMA ingin mendaftar, ya insya Allah difasilitasi. Nanti kami akan coba bantu saja. Nanti mohon kirimkan kontaknya via tadi email, ada email Bebras yang di-share ya, Bu Dinar? Iya, email yang pendaftaran aja ya Pak, yang punya kita ITB. Iya, nanti boleh share di situ. Kemudian nanti akan kami coba bantu mana yang lokasinya mungkin lebih dekat. Tapi tentunya tidak bisa onsite ya Bu ya, kalau seperti itu. Oke. Iya, karena memang online kayaknya, makanya Bu Dina juga bilang karena online berarti harusnya kita bisa ikut gitu, mungkin dari Arab juga, dari sekolah Indonesia yang lain gitu ya. Sebagai info, Malaysia itu punya NBO sendiri. Jadi kalau mau ikut lomba, sebaiknya ikut lomba Bebras Malaysia. Kemudian kalau gerakan Pandai ini nanti kan cerita lain, mungkin di sana juga ada. Terima kasih. Siap Bu, terima kasih tambahannya. Bu, ini ke Pak Fitra masih ada beberapa sih yang sebenarnya sejenis ya. Ada yang nanya kayak apakah SMK juga termasuk gitu kan? Iya, sederhana. Terus ada juga yang nanya, saya menghomeschool anak saya, apakah ada biro Bebras untuk homeschooler, apakah ada gerakan Pandai secara daring? Itu juga kan sebenarnya pertanyaannya sejenis ya. Homeschooling berarti bisa masuk ya, Pak Fitra ya? Correct me if I'm wrong, Bu Inge. Kan kalau tidak salah di daerah saya lupa di ini, ada yang memfasilitasi homeschool ya Bu ya? Bebras Biro. Begini, sebentar ya. Untuk homeschool, saya itu sedang menginisiasi bersama ada alumni IF yang banyak mengelola homeschool. Untuk sementara ini untuk tantangan Bebras kan Maranatha itu menampung homeschooler untuk tantangan Bebras. Tapi untuk gerakan Pandai ini agak lain, nanti akan belum untuk sementara silahkan mencoba bergabung, tetapi karena homeschool itu harus punya guru. Itu yang repot. Saya sedang mengorganize dengan Rumah Inspirasi. Kalian lihat di Facebook. Rumah Inspirasi akan ditangani sendiri, ya. Kemudian mungkin usul sekalian supaya tidak menginterupsi, tanya jawab ini nanti akan kita jawab semua, tenang-tenang kita publish lewat email apa gitu ya. Ya, jadi yang di chat tanya jawab, yang sudah dijawab ataupun yang belum akan kami coba jawab gitu, nanti akan kami publish di sosial media, Bu. Yap, terima kasih. Oke. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin Bu Inge nih pas nih menjawab. Ini Ahmad Faiz, ini kayaknya mahasiswa saya nih kayaknya ya. Dia nonton, kalau memang betul ini Faiz gitu ya, ini Faiz ini nonton di YouTube gitu dan mengajukan pertanyaan. Apakah kita bisa mengukur tingkat pemahaman siswa dari tiap step computational thinking? Seperti metrik yang bisa menunjukkan bahwa siswa tersebut sudah sampai ke suatu step pada City, gitu Bu Inge. Begini, bisa. Tetapi kurang penting. Buat kami yang penting itu bisa problem solving atau enggak. Contohnya kalau masak tadi. Yang penting masakannya jadi, bukan ngiris sayurnya, nyuci sayurnya, yang pernik-pernik. City itu is part of problem solving. Kalau mau diukur sampai mikro itu bisa jawabannya banyak sekali paper. Kalian dengan googling, dengan computational thinking assessment. Tapi harus lewat apa? Ada yang lewat robotika. Ada yang lewat sekedar bermain seperti tantangan Bebras. Kalau tantangan Bebrasnya 100 full score, itu anak juga sudah tinggi untuk persoalan-persoalan sehari-hari.
Jadi itu jawabnya bisa, banyak riset yang sedang dikembangkan, tapi memang pertanyaannya orang lebih ke arah problem solving untuk matematika, untuk sains, itu lebih penting untuk diselesaikan daripada ngukur-ngukur yang mikro, kita buang waktu di situ. Setuju para panelis yang lain? Silakan kita diskusi terbuka, para panelis lain. Ada komentar dari Civania? Ya, Bu Fania. Ya. Boleh deh. Jadi gini, kalau masalah assessment sebetulnya sih kalau yang kami lakukan di sekolah-sekolah waktu kami diundang datang gitu ya, yang kami pesankan ke gurunya kalau misalnya jadi biasanya kalau kami datang ke sekolah-sekolah, hal yang paling menarik buat guru-guru itu karena karena Citi itu ada Bebras. Jadi di Bebras itu udah ada soal, jadi kan guru-guru nggak terlalu repot tuh. Ya udah soalnya udah ada, jadi kan bisa dipakai gitu ya, tinggal dipilih-pilih dipakai. Nah, terus sebenarnya cara asesmennya tuh yang kami biasanya pesankan ke guru-guru kalau bukan dalam ranah lomba, itu bukan banyak-banyakan mengerjakan soal gitu. Jadi misalnya dalam 1 jam, itu bukan berarti anak-anak itu harus mengerjakan misalnya 20 soal. Karena idealnya soal-soal Bebras itu bisa dikerjakan dalam 3 menit. Bukan begitu, itu sih kalau lomba gitu ya. Tapi kalau dalam kegiatan sehari-hari, justru yang seru itu adalah diskusi anak-anak. Kenapa dia jawab A? Misalnya tadi yang masalah charger handphone gitu ya. Coba kenapa kamu jawab 3 jam? Ada nggak, bisa nggak lebih cepat dari 3 jam? Yang jawab 2 jam, kenapa? Gitu. Nah, justru proses itu tuh yang menarik dari anak-anak. Salah juga biarin aja sih sebenarnya kalau menurut saya, yang penting bisa nggak mereka memberikan argumen terhadap jawaban mereka, gitu. Jadi, dan Bapak dan Ibu, kami pernah kedatangan anak-anak ke kampus kami pernah datang ke sekolah-sekolah juga. Anak-anak tuh seneng banget sih sama soal-soal Bebras gitu ya, tanpa harus dipaksa-paksa buat ngerjain, mereka tuh seneng aja gitu. Menjawab salah juga mereka pede aja, pokoknya jawabannya bener gitu. Terus dengan gambar-gambar gitu mereka bahagia sih. Jadi, assessment-nya itu memang kalau misalnya metrik sampai detail gitu sih, belum pernah coba kami buat gitu ya. Tapi dengan keberanian anak menjawab, keberanian mereka reasoning, kenapa mereka jawab itu sudah bisa merupakan sebuah assessment tersendiri untuk anak-anak itu gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih. Itu udah Mana sedikit boleh? Pak Fitra, Boleh dong. Oke, saya teringat beberapa diskusi beberapa waktu yang lalu. Jadi soal-soal yang tadi yang menarik dengan mainan tadi ya, misalnya charger, soal yang city banget, bisa jadi tidak ada elemen, tidak city, ketika diberikan hanya jawaban yang benar hanya 1,5 jam, lainnya salah. Oke, jadi itu jadi soal biasa, bukan soal city. Karena di sini tadi poinnya dari Bu Fania juga, ya benar, bahwa yang penting adalah reasoningnya. Bagaimana saya menjawab 2 jam karena pemikiran saya seperti ini. Maka itu cara memanfaatkan soal city yang sudah banyak tersedia dengan baik. Jadi tidak hanya sekedar dipakai, ini kunci jawabannya ini, selain itu salah. Gitu. Terima kasih. Oke, mantap Pak Fitra, terima kasih. Jadi sudah cukup jelas ya, dapat tepuk tangan lagi dari Bu Inge gitu ya, tadi saling melengkapi jawaban dari pertanyaannya Faiz tadi gitu ya. Ini jangan-jangan bukan Faiz yang saya maksud, ya mungkin Pak Faiz. Bu Marisa, ada pertanyaan lagi Bu? Oke, ini ada yang menarik juga nih, dari YouTube kayaknya, dari Pak Bayi Haki Siregar. Tantangan ortu dan anak sekarang adalah terlalu banyak sumber pembelajaran di internet. Kalau saya perhatikan, ilmu yang dikuasai anak sekarang cenderung tidak mendalam, tapi melebar. Karena anak-anak cepat berpindah dari satu topik ke topik lain, apalagi di ranah bidang ilmu informatika sangat cepat perubahan atau update ilmunya. Nah, fasilitator pembelajaran juga kesulitan nih meningkatkan kapasitas ilmunya. Kapabilitas ilmunya. Adakah solusi dari Bebras untuk mengatasi masalah ini? Ya, boleh. Mungkin Bu Inge, Pak Fania, atau Pak Fitra, atau Pak Brang-Brang Besar mau menjawab, boleh. Mohon maaf. Bu Inge, silakan Bu. Nggak apa, sebentar aja. Jadi gini, bahwa memang internet itu cenderung terlalu banyak, tadi itu ambigu, maka orang belajar itu perlu mentor. Mentor itulah yang mengarahkan. Yang kedua, constraint kita yang paling
utama di saat ini adalah waktu. Itu yang tidak bisa ditawar. Kita cuma punya 24 jam sehari, maka anak itu harus dijatah, browsing kemana-mana, itu harus pakai strategi, kemudian harus dibatasi, dan harus diarahkan. Tapi sesekali orang itu dicemplungkan ke lautan yang luas, bukan hanya kolam renang yang tanpa riak, itu perlu untuk ngerasain megap-megap, kemudian apa, tapi itu harus kita awasi supaya anaknya nggak hilang ditelan ombak. Nah, itulah peran pendidik. Itulah pengajaran berfokus kepada apa namanya siswa. Terima kasih. Silakan yang lain. Ada yang mau menambahkan? Mbak Fitra? Ivania? Udah cukup ya mungkin ya? Pak Adam mungkin mau nyambung, udah di-unmute soalnya. Udah dilempar bola oleh Bu Maresa. Oke. Oke. Mana lagi ya Bu Maresa? Coba. Jadi coba yang lain boleh upvote question gitu ya. Ini masih jempolnya masih sedikit-sedikit. Kalau makin banyak sebenarnya kita makin gampang milihnya ya. Iya. Coba, Beberapa sih ada juga yang nanya ya, kayak bagaimana cara bergabung dengan Bebras dengan Gerakan Pandai. Mungkin Pak Fitra bisa bantu jawab. Ada beberapa pertanyaan sejenis gitu. Oke. Jawabnya sebetulnya saya lempar lagi, karena setelah ini kan akan dibagikan kuesioner post event. Jadi nanti di situ silahkan mengajukan ketertarikan Bapak Ibu, silahkan diisi saja, nanti akan kita tanggapin dari situ. Tadi ada pertanyaan Bu Inge mau menambahkan? Sedikit. Jadi gini aja, mungkin Bandung ini kan andalan kami karena dekat dengan apa dengan inilah banyak universitas. Bandung ini kota pelajar. Mungkin nanti kita bisa bikin biro virtual selain biro nyata yang sehingga setuju nggak? Ini kan memberi ide. Terima kasih karena Bu Ania ketawa. Ya, ini PR kita. Kita akan nanti komitlah siapa yang mau bikin biro virtual ya, yang tidak dibatasi oleh geografis untuk daerah terpencil. Hore, inaugurasi biro virtual. Pak Fitra, Bu, ketuanya. Saya daftar, Bu. Ya, kamu yang organize karena brand-brand besar. Ayo. Ini ada pertanyaan lagi yang masih terkait dengan pendaftaran Pandai gitu ya. Tapi dari perguruan tinggi Pak Fitra, dari Bu Nur Amalia, apakah bisa diikuti oleh perguruan tinggi? Bagaimana caranya? Oke, kalau perguruan tinggi sebetulnya bukan ikut sebagai peserta ya, tapi sebetulnya sebagai fasilitatornya. Nah, sebetulnya saya nggak tahu nanti berarti kebijakannya harusnya dari NBO, tetapi kemarin sempat ada beberapa perguruan tinggi yang bergabung di akhir-akhir, tapi akhirnya difikskan. Kenapa? Karena terkait dengan administrasi juga, berapa biro yang akan ikut, terus kemudian, oh iya catatan, untuk saat ini ada beberapa fasilitator atau perguruan tinggi yang bergabung, tapi secara resmi bergabung ke Bebrasnya masih belum. Jadi sebetulnya di sini masih bisa ada kemungkinan tidak bergabung di Bebras dulu, tapi langsung karena eventnya paling dekat adalah di Gerakan Pandai, insya Allah bisa difasilitasi. Tapi kan pada akhirnya pasti akan bergabung dengan Bebras Biro ya, Bu ya. Ya, betul. Itu ada Bu Risna dari Thailand. Mungkin beliau yang bisa kita ajak untuk ngasuh ngasuh biro virtual. Ayo Bu Risna, alumni IF. Ada Asia, ada level yang lain ya Bu ya. Ayo Bu Risna. Jadi ini udah bukan Biro Bandung Raya ini kayaknya webinarnya. Indonesia Raya dan Asia Raya gitu. Nunggu yang dari Eropa aja nih. Ya, suaminya kan itu salah satu alumni IF andalan kami itu. Ayo Risna, kita initiate. Nah ini dari Chiang Mai teman-teman. Nanti ganti sama kita. Anaknya nomor 2 tahun lalu di tantangan Bebras yang bahasa Inggris, tapi karena belum diresmikan, tidak diumumkan. Kesian juga sih. Ayo kita resmikan. Yang penting yang bahasa Inggris. Bu. Jadi nanti akan ada 2 bahasa mungkin tantangan Bebras ini kita. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke.
Apalagi nih, yang menarik apalagi nih, Bu Maresa? Ada yang menarik, Bu Gina. Silakan, Pak Adam. Nih, bagaimana caranya yang 3T, ya daerah 3T itu bisa ikut gerakan pandai, dan kemudian juga gimana belajar CT-nya ya. Tadi ada kata kunci unplug tuh ya di Bu Fania. Mungkin nanti Pak Fitra bisa menjelaskan dan Bu Fania bagian unplug-nya. Mangga. Mangga Pak Fitra dulu mungkin. Tadi 3T-nya daerah mana Pak Adam, ada Ya, keterangan? kurang tahu teman, dia sebutnya 3T saja. Oke. Ya. Tapi tadi juga ada yang sejenis di Garut sih, katanya di Garut juga masih kesulitan. Ada yang dari Sulawesi. Mengenal teknologi ya. Nah, bagaimana katanya? Lewat pos. Soal-soal unplug yang dikirim lewat pos ya, bisa juga sih. Pakai kartu beda kita. Oh ya, kami udah Iya, menerbitkan betul. kartu. Sebentar lagi akan terbit. Oh, asik Bu. Mantap. Jadi begini, untuk 3T itu minimum gurunya harus punya HP. Jadi dia akan bisa mengakses. Nanti dari pemerintah sedang berusaha banyak, terutama pada masa pandemi ini, saya tahu. Maka itu akan sangat dipikirkan. Tidak boleh makin ketinggalan. Jadi kalau kalian tahu daerah 3T yang mendapat kesulitan, tolong hubungkan dengan biro terdekat. Kayak tadi di Garut, itu ada STTG Garut, gitu kan. Ya. Oke. Jadi kalau daerah 3T, mungkin nanti kita coba, nanti bisa dilihat, tadi ada di awal dijelaskan link Bebras Biro gitu ya, setahu saya sudah hampir mencakup semua provinsi ya Bu ya? Yep. Hampir. Jadi bisa mencoba mencari Bebras Biro terdekat dari daftar yang ada di web Bebras tersebut gitu, untuk memulai bagaimana caranya bergabung ke dalam Bebras dan juga ke dalam gerakan pandai. Mungkin seperti itu. Untuk unplug-nya silakan Bu Fania. Jadi tertodong lagi saya ya. Jadi sebenarnya kalau misalnya untuk unplug, jadi sebenarnya gini sih Bapak dan Ibu, kalau menurut saya adalah yang penting gurunya itu ikut dulu yuk belajar apa itu Siti. Gitu, nanti setelah gurunya paham Siti, maka kreasi itu akan muncul dengan sendirinya sih sebetulnya. Dan memang yang terbaik adalah problem yang ada di wilayah setempat, problem yang lokal gitu. Jadi mungkin kalau misalnya untuk di wilayah yang bahkan di rumah tuh belum tentu setiap rumah punya handphone. Soal tentang handphone tadi itu nggak cocok, walaupun itu soal Siti gitu, tapi anak-anak nggak kebayang gitu. Gimana kalau misalnya diganti dengan soal tentang lampu minyak atau apa gitu, tentang soal optimasi juga, tapi tentang lampu minyak, misalnya tentang penjadwalan juga, tapi tentang mengatur bagaimana ya kita mengatur jadwal keberangkatan. Misalnya nih, transportasi yang umum di sana adalah transportasi dengan rakit untuk menyeberangi sebuah sungai gitu ya. Gimana cara mengatur keberangkatan rakit kalau yang mau berangkat tuh 3 orang, tapi rakitnya cuma ada 2 gitu. Misalnya seperti itu. Jadi yuk gurunya belajar dulu yuk gitu. Nanti supaya soal-soal yang apa yang ada di computational thinking itu bisa diterjemahkan ke wilayah lokal supaya anak-anak lebih tertarik gitu. Kalau misalnya kami dari biro sendiri gitu ya, kami tidak mungkin bisa mengerti masing-masing keadaan setiap daerah. Jadi kami tidak mungkin mampu gitu mencakup membuat soal yang benar-benar bisa dilakukan, bisa diimplementasikan di seluruh Indonesia gitu ya dengan berbagai ragam. Tapi dengan gurunya mengerti Siti, gurunya pasti bisa kok berkreasi sendiri dan akhirnya mengajak anak-anak untuk berpikir. Itu sih dari saya. Terima kasih. Boleh Ada yang mau nambahin menambahkan? lagi kampanye. Boleh dong, Bu. Bu Fania ini sedang bikin materi belajar robot lewat board game. Yeay, nanti itu kita populerkan. Mungkin permainan gitu kita bikin session. Dan board Ayo game buka ini sedikit apa yang sedang dikerjakan. dan Bapak Ibu tadi Bu Inga kan sempat bilang board game ini adalah sedang mengembangkan board game gitu lagi ditulis. Ini yang menulis adalah guru loh Bapak dan Ibu, bukan saya. Yang nulis ini adalah guru. Idenya adalah melihat sebuah permainan elit gitu ya, permainan yang harga belinya adalah sekian ratus ribu gitu, terus mahal kan. Nah karena mahal akhirnya guru itu mencoba bermain
setelah bermain dibuatlah versi sederhana untuk anak SD gitu ya, dibuat sendiri, itu bisa loh gitu. Dan anak-anak udah dipraktekkan di anak-anak di sekolah, senang gurunya kayaknya hari ini ada pertemuan dengan orang tua gitu ya dari salah satu SD di Bandung, jadi kayaknya nggak bisa hadir, tapi itu sudah dicoba dan bisa gitu. Jadi yuk yang penting gurunya dulu belajar, nanti ide itu akan muncul dengan sendirinya. Menurut saya sih gitu sih, Bu. Board game-nya tentang robot sih, bagaimana anak-anak mengatur langkah belok kiri, belok kanan gitu ya, terus dengan poin-poin yang didapat, dengan energi yang dimiliki gitu. Kapan rilisnya Bu Fania? Kenapa? Wah, kapan ya? Kapan, Bu? Masih dalam proses penulisan. Ya, kita tunggu. Sama kartu bebasnya ya, Bu. Ya, betul. Bu, kamu mute, Bu. Bu Inge. Bu Inge, unmute dulu, Bu. Bu Inge. Ibu. Masih mute. Gini, aku usul kalian bikin 1 jam webinar khusus untuk bermain kartu bebas. 1 jam khusus menunjukkan untuk apa? Wah, bisa banyak webinar ini. Nanti kan webinar selanjutnya. Oma sudah Nanti tua, kita bikin anak muda, digilir. 1 universitas, 1 singkat, 30 sampai 45 menit, tapi fokus. Ya, Bu. Oke. Tolong dicatat ya, panitia. Ibu ketua. Ketua panitianya Mbak loh, piye toh? Sinetron Korea yang ditunggu-tunggu. Kita bikin ya, Bu, episode-episode berikutnya. Yap. Oke. Kita masih ada waktu ya, mungkin 3 menit gitu ya sebelum akhirnya closing. Ada pertanyaan lagi daripada Bu Maresa, ada yang bisa kita coba tanyakan? 1 pertanyaan pamungkas. Pandangan untuk Bu Inge, katanya ini spesifik diminta untuk Bu Inge terkait kurikulum yang tadi sih sebenarnya seperti yang di awal sempat ditanyakan juga masalah kurikulum informatika, Bu. Mungkin ada yang masih lewat atau apa. Jadi bagaimana pandangan Bu Inge gitu tentang sudah saatnya ada perubahan kurikulum? Gini, pemerintah itu sedang menyederhanakan kurikulum, terutama untuk SD, sehingga orang itu bisa fokus. Informatika ini karena baru dirilis, banyak tidak dipahami. Terus terang kami tim Olimpiade dan Bebras itu menjadi salah satu atau salah beberapa, bukan hanya satu, bagian dari pengembang kurikulum karena banyak orang tidak mengerti. Jadi begini, orang kalau baru dirilis itu kan pasti nggak ngerti. Saya itu pernah ingat almarhum suami saya itu 40 tahun lalu tuh. Dia bilang, coba aku bikinin pizza. Zaman itu nggak ada orang jualan pizza di Indonesia. Ya, bikin pizza itu susah banget. Kayak Anda misalnya aku kasih masakan yang aneh, yang bahkan Anda itu tidak dikenal. Maka itu perlu waktu. Jadi pelan-pelan ini akan menuju ke lebih jelas, dan informatika ini anehnya, sulitnya. Materinya itu sama, yang namanya Siti itu cuma 4 AADP. Tapi persoalannya bisa Endomi sampai meluncurkan satelit NASA. Itu perlu Siti. Betul atau enggak? Jadi, atau bahkan bikin catering yang 1000 orang itu tadi, bikin Endomi kalau Anda itu tahu untuk masih makan 2 juta orang, ada scalability, itu juga tidak seperti Bu Fania dengan 1 telur ceplok gitu. Nah, itulah Siti. Maka kurikulum informatika ini orang yang belum mengerti kompleksitas, size, itu akan susah. Bagi para guru yang ada di sini, saya menghimbau, kalau ada kurikulum yang tidak jelas atau tidak bisa dipahami, bikin grup kelompok belajar, undang Biro Bebras jadi narasumber. Karena di luar negeri, universitas itu dipasang-pasangkan dengan sekolah. Guru itu tidak sempat belajar, jadi harus belajar dari universitas. Itulah ada program kampus mengajar. Lihat, kalau kalian tuh paham dan ngikuti berita,
pemerintah ini sedang berusaha apapun. Jadi gerakan kampus mengajar itu salah satu untuk menjembatani antara universitas dengan sekolah. Karena di Vietnam, satu universitas itu mengasuh 100 STEM center. Saya belum mengatakan ini tadi melebar lagi ada STEM. Karena City dan STEM itu dua keyword yang sekarang ini setiap hari didengungkan. City, STEM. Apa itu City, apa itu STEM, itu bisa panjang ceritanya. Jadi tolong kalian hubungi biro. Kalau enggak jelasnya apa. Jangan cuma ngomong kurikulum enggak jelas. Di mana tidak jelasnya? Kalau orang mengerti ilmunya, itu semua menjadi jelas. Gitu. Jadi belajar. Untuk itu banyak belajar, mencoba, ngajar dulu. Saya dulu ngajar informatika pertama juga enggak pernah sekolah informatika. Tapi ngikuti textbook, mengikuti situs yang benar, petunjuk yang benar. Nah, gerakan Pandai dan Bebras itu mencoba memberikan arahan. Bukan solusi instan. Saya mengatakan ya, bukan terus ikut kita. Gerakan Pandai dapat sertifikat terus bisa ngajar City. Tidak. Kemarin saya baru mengikuti satu YouTube dari Bapak Dirjen Guru. Orang itu guru pelatihan, itu yang penting bukan dia dapat sertifikat. Tapi hasil dari pelatihan, hasil dari webinar 2 jam ini, Anda buang waktu. Apa yang bisa Anda terapkan dan bermakna buat anak didik. Itu jauh lebih penting untuk untuk semua. STEM itu bukan hanya IPA, karena is science, social science is science. Humaniora is science. Sport itu ada science-nya. Jadi tolong jangan kacamata kuda bahwa STEM itu hanya untuk IPA dan science itu hanya untuk fisika, kimia, biologi, mafiki. Tidak. STEM itu untuk semua di dunia yang ada ilmunya. Sekian dulu karena mungkin sudah 11.01, angka bagus. Angka kita biner. Sorry, mau makan banyak waktu. Ya Bu, sebelum kita tutup gitu ya, saya ada satu pertanyaan ini cukup bagus karena menyasar profesional. Jadi kalau selama ini ada guru, ada perguruan tinggi, ini ada profesional dari YouTube ya Bu, dari Pak Joseph Lumban Gaul. Jadi sebagai skill mandatori yang dituntut dari semua pegawai, apakah Bebras bisa digunakan untuk menstimulasi city skill untuk kalangan profesional? Salam hormat untuk Bu Inge, katanya gitu Bu. Halo Yosef. Bisa, Bebras itu soal dari kehidupan sehari-hari. Kalau untuk anak-anak, kehidupan sehari anak-anak. Kalau untuk orang dewasa, kehidupan sehari orang dewasa punya waktu optimal untuk keluarga, untuk pekerjaan, semua beres. Untuk profesional, itu case study-nya, itu biasanya case study MBA atau yang tinggi-tinggi gitulah. Jadi, kan Bu Fania tadi bilang, kalau charger tadi bisa jadi rakit, jadi apapun. Kalau Anda itu berpikir kritis dan kreatif, maka soal itu bisa tadi tuh, kalau Anda mau ngajari orang catering Indomie, ya yang diajari jangan Indominya Bu Fania, tapi bagaimana masak Indomie tidak melonyoh contohnya, supaya tidak melonyoh itu bahasa Jawa. Apa sih, kalau orang masak Indomie itu coba 10 pak Anda masukin ke panci. Itu sudah persoalan besar. Bagi lagi jadi 10, itu jadi masalah. Lebih efektif mana punya 10 kompor, 10 panci, tapi kalau kompornya cuma 5, gimana? Itu city. Jadi orang catering, orang apapun profesional pasti akan perlu computational thinking. Sebetulnya dasarnya itu logic problem solving. Cuma karena dengan komputer itu akan enak kalau ada robot yang punya 10 panci, terus robotnya cuk nggak tahu gimana Indominya jadi. Itu masih terlalu dunia fiksi. Menuju ke dunia fiksi, manusianya yang harus berpikir. Ini jawaban saya. Jadi sebetulnya ilmu itu kalau sudah dikuasai, mau apapun bisa. Yang jadi masalah adalah menguasai ilmu itu. This is recursive. Mengkonstruk pengetahuan. Terima kasih.
Oke. Gitu ya, terjawab nggak Pak Yosef? Terima kasih. Sangat menarik sekali. Kayaknya pengennya sih sejam lagi gitu ngobrolnya gitu ya. Ya Bu ya, nantilah kita lanjutkan di webinar selanjutnya. Tapi kita juga berjanji nanti akan menjawab beberapa pertanyaan yang memang sudah masuk sebisa kami gitu ya. Bu Maresa mungkin cukup ya, kita kembalikan ke Bu Ai ya. Cukup Bu Ai, boleh? Silakan. Terima kasih. Ini para narasumber dan moderatornya kompak banget, solid banget. Bu, masih banyak banget pertanyaan yang belum dijawab. Memang saya lihat partisipan juga dari awal 300-an malah naik, Bu. Sekarang 378. Jadi antusiasmenya luar biasa. Berarti Bapak dan Ibu jangan khawatir, nanti ada virtual biro ya Bu ya. Ibu Inge gagasannya kita bikin virtual biro. Oke banget. Terus nanti kita bikin webinar series lanjutan dari kegiatan hari ini. Terima kasih banget Ibu. Itu Pak Mas Yosef 88 Bu, anak Ibu juga tuh yang bertanya terakhir. Oh. Bimbinganku. Bu Ayu. Bu Ayu. Gagasan itu baru 2 watt loh ya. Kalau belum dilaksanakan belum ada. Siap. Kalian Bu. yang muda. Ya, ada Bu Ginar kok. Bu, dapat salam juga dari Mas Elisati Hulu, itu yang menyaksikan acara ini via YouTube juga. Mana yang lain, Bu Ginar? Foto dulu yuk, pengen foto sama Ibu Inge. Ginar. Yang lain, Bu Ginar. Kok menghilang ya Bu ya? Foto dulu yuk kita yuk, Mbak Marisa, Bu Ginar, Mas Fitra, Mas Adam. Semua. Nah, ini anak-anak Ibu Inge semua yang insya Allah akan terus melanjutkan ya Bu ya. Tapi Bu Inge harus ada terus, karena kalau nggak ada Bu Inge tuh kayaknya kurang gitu Bu, kurang. Insya Allah diberi kesehatan untuk tetap sama kalian ya. Oke, ya, aku arsipkan dulu ya. Ini Mas Adam mau jepretin sekarang fotonya pakai screen capture. Ya, perlu lagi. 1, 2, 3. Oke, makasih banget. Baik, sudah jam 11.06, nggak binar lagi nih Bu. Kita tutup dulu ya Bu Ginar dan teman-teman, moderator, narasumber, juga para partisipan yang sudah setia dari jam 9 kurang ya, tadi 9 kurang sudah pada join sampai jam 11 lewat ini, 2 jam tidak terasa. Jangan lupa, insya Allah ke depan akan ada webinar-webinar terkait Bebras dan computational thinking, juga gerakan pandai. Untuk segala kontaknya, tadi saya sudah simpan di chat email untuk komunikasi, yaitu, benar ya Bu Ginar ya, bebras@itb.cid ya? Sebentar, tadi emailnya? Emailnya sudah disampaikan. Oke. Sekali lagi terima kasih para partisipan. Semua kontak nanti melalui email ya. Yang sudah mengisi formulir daftar hadir itu akan kita share materi-materinya. Kemudian untuk giveaway kita janjikan itu untuk para penanya yang tadi terpilih. Nanti akan dikontak oleh panitia. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu. Evaluation form. Sampai ketemu lagi. Oh, ada evaluation form. Mangga. Mana ini evaluation formnya? Saya kayaknya mungkin nggak sengaja terhapus. Intinya silakan isi evaluation form untuk nanti mendapatkan materi dan sertifikat, gitu ya. Oh, s.id / saya tulis di sini ya. Oke. Tadi hilang, sorry. Kayaknya ada aja. Oke. Saya tulis di sini s.id. Ini kalau mau dapat materi dari sini ya, Bu ya? Ya betul, jadi isi dulu evaluation form, sekaligus nanti kalau mau daftar pandai lewat sini nanti bisa. Oke. S.id evaluasi Siti. Oke, silakan Bapak dan Ibu diisi. Semua materi dan informasi lain akan melalui formulir ini. Baik, sekali lagi terima kasih ya Bu Ginar, kita tutup saja. Bu Inge, sehat selalu ya Bu ya. Mudah-mudahan bisa ketemu fisik ya Bu ya, kangen banget. Ya, kita tutup partisipan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ini partisipan masih bergabung ya? Masih ada. Masih. Bye-bye. Sampai ketemu. Mm-mm. Terima kasih. Selamat berakhir pekan. Terima kasih Bu Inge. Terima kasih Bu Inge untuk waktunya. Terima kasih untuk webinar yang rileks. Aku suka. Tidak tegang. Bagus banget. Sesuai pesan Ibu ya, katanya harus kocak. Gimana Bu? Kita dapat nilai berapa untuk kocak? Ini udah Bu Inge selalu nanya 99 nilai aja titik. tuh Bu. Udah 99.999. Terima kasih. Ini semua Menyenangkan. gara-gara berang-berang besar ini. Berang-berang besar juaranya. Indominya Fania tetap enak. Iya betul, langsung lapar Bu. Aduh, Iya, terima kasih. Emang Tapi bagus loh, karena rileks dan aku suka. Terima kasih. Mhm. Bu Ayi ini kayak penyiar televisi loh, Bu. Wah. Ibu Matching ya Dekan, Bu ya, kerudung merah. betul. Kalian Dan semua stop broadcast hebat. Pak Adam. Udah. Oke. Ya, sip. Terima kasih Baik, ya. Nah, Terima kasih. Itu ada pesanku buat Ginar. Tolong Ginar. Ada apa Bu? Ada pesanku di chat. Tolong di save terus kita share ya. Supaya kita jawab. Happy weekend semuanya. Mana ya Bu? Takut hilang. Bentar. Di chat tolong hostnya tolong chatnya di save. Oh, chatnya di save. Ya, iya, siap Bu. Host QA dan chat segera di save ya. Kita buatkan ya Bu, buat dituliskan Q&A sorry dilengkapi. Ya. Oke. Makasih ya, hebat kalian. Marisa, Fania, Kinar, Bu Ayi, Berang-Berang, sama-sama. Budian, Pak Lukman, Pak Aditya, semua. Udah lega. Aku tadi malam stres. Soalnya banyak sekali peserta ya. Sukses, terima kasih. Good, well done. Iurnya Bu. Yup, Yuk. sedih lihat. Ini kita live ini atau gimana? Yang nonton masih Lucu. banyak ya, masih mendoain kita stand up ya. Kita end aja lah ya. Berang-berang besar, berang-berang besar. Kita ngobrol aja dulu. Ini, Mensyukuri apa yang sudah dilalui. halo Pak Paskalis. Ini banyak banyak banget loh nih. pertanyaannya Ya, sebenarnya. banyak banget. Tapi ada Susah beberapa pertanyaannya. sebenarnya yang mirip sih. Aku kalau disuruh jawab pertanyaannya nggak bisa deh. Susah-susah ya. Iya pertanyaannya susah-susah Bu. Wow. Itu tadi slide-ku hilang loh satu halaman. Iya Kak, oh bisa hilang? Di YouTube aman Bu. Udah kaget. Di Aku YouTube aman. pengen nanya, pengen nanya kalau kaitannya sama Toki itu gimana? Gimana sih CT, Bebras ada ke Toki-nya ada nyambungnya nggak sih? Sebenarnya karena pembinanya sama ya, Bu Inge. Ya, iya sih Bu. Kalau setahu saya secara lembaga sih beda. Gitu. Cuma karena memang orang di balik layarnya sama gitu. Jadi Bebras juga sering kali pakai Toki untuk urusan legal karena Toki udah punya organisasi resmi. Kalau Bebras belum official secara legal gitu. Tahu saya gitu. Soalnya kayaknya banyak sekolah-sekolah Bu Ibu, pengen. ini dari berang-berang besar bilang kita pindah aja yuk ngobrolnya. Oke, yuk Aja ya. pamit dulu ya. Yuk. Mungkin Bapak berang-berang mau bikinin linknya ya Pak. Lagi Ini harusnya end meeting for all. Siapa ya hostnya saya ya? Iya. Kebiasaan aja pokoknya. Lagi terima kasih. Yuk. Harusnya Bu masih chatnya kesimpan kan? Oke.